rangkaian tindakan dalam upaya obstruction of justice menghilangkan jejak kasus pembunuhan tersebut. Ya, nah ini kalau sudah dirinci, maka siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya ini akan sangat luas sekali, ya, akan sangat luas sekali. IPW tidak memiliki ya informasi tentang siapa yang sudah menerima tawaran suap kecuali LPSK dan juga terhadap Baradae ya. IPW sendiri tidak ada ditawarin gitu ya. IPW tidak ada yang ditawarin ya. Mungkin kalau ditawarin saya terima ya, kalau banyak gitu ya, kemudian saya sampaikan ini banyak uang ini, mari kita bagi-bagi. Baik Pak Sugeng, adakah informasi yang juga didapatkan oleh IPW terkait intervensi yang dilakukan oleh FS ke sejumlah nama yang belakangan kabarnya akan dipanggil juga untuk dimintai keterangan begitu Pak Sugeng? IPW mendapatkan informasi ya bahwa ada upaya-upaya dalam tanda petik perlawanan kepada tim sus gitu, pada tim sus melalui nanti akan ada menyerang utamanya kepada ini pribadi-pribadi di tim sus ya, melalui satu pendiskreditan nama baik segala macam seperti itu ya. Ada informasi masuk dan ada sedikit data pada kami seperti itu. Tapi terkait pihak-pihak lain yang kemudian diajak, kita hanya bisa membaca dari informasi lain juga, yaitu terkait peristiwa tanggal 3 Agustus ya. Jadi pada hari itu ketika saya mendapat informasi sebetulnya ada pemantauan terhadap FS sebelum hari Sabtu itu diperiksa tim etik ya di Bareskrim, ada pergerakan 20 orang yang di luar kendali pimpinannya terlibat di dalam komunikasi mendukung FS. Ini polisi ya. Kalau warga sipil nggak ada soal itu ya. Tapi ini polisi. Itu tanggal berapa tadi Pak Sugeng? Seperti itu. Sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 ya, itu yang hari Jumat sebelum Pak FS dipanggil pagi jam 8 ya ke Bareskrim. Kemudian terjadikan pergerakan penebalan keamanan dari Makobrimob ya. Nah pertanyaannya, apakah perlawanan dalam tanda kutip ini masih terjadi ya? Masih terjadi? Ya, kita tidak tahu. Saya juga mendapat informasi bahwa terhadap saya juga ada orang yang sedang katakan mengintai ya. Ya, saya serahkan pada Tuhan saja ya. Gitu. Soal keselamatan tidak perlu saya punya pistol, punya bodyguard ya. Jadi kalau orang Jawa bilang eling lan waspodo aja. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo diperkirakan akan melawan dan membongkar pelanggaran yang dilakukan para perwira polisi jika sampai dijatuhi vonis mati dalam kasus tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menilai Sambo tidak segan untuk buka-bukaan pelanggaran para polisi jika sampai dihukum mati. Sebab jabatan terakhir Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri yang menangani pelanggaran profesi para polisi. Sugeng memperkirakan jika Sambo sampai divonis mati dan melawan, maka akan muncul kegaduhan baru yang menyeret Polri. Ia memperkirakan Sambo akan membuka borok anggota polisi termasuk perwira-perwira tinggi yang melakukan pelanggaran. Sugeng membenarkan tentang adanya upaya gerilya dari sejumlah kalangan agar Sambo diberi keringanan hukuman. Bahkan menurut Sugeng, IPW sudah mencium gelagat itu sejak awal kasus pembunuhan berencana Yosua terkuak. Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara Richard Eliezer dituntut penjara selama 12 tahun. Kemudian istri Sambo yaitu Putri Chandrawati serta ajudannya Riki Rizal Wibowo dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara.
Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Ferdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yakni 49 junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan agar Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus tersebut. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan tuntutan yang dijatuhkan jaksa terbilang besar, mengingat status Baradae yang merupakan justice kolaborator atau saksi pelaku dalam perkara ini. Padahal dalam Undang-Undang LPSK tertuang adanya tuntutan hukum kepada terdakwa yang direkomendasikan sebagai justice kolaborator dalam setiap perkara. Adapun tuntutannya itu yakni pidana paling ringan dibanding terdakwa lain dari pasal yang didakwakan atau bahkan pidana percobaan. Oleh karenanya, Susi menilai tuntutan yang dijatuhkan jaksa dalam perkara ini kepada Baradae tidak menghargai rekomendasi dari LPSK.